Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Pratama, NIM 11820606010 dari semester 5, kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan tentang sistem pernafasan. Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum pada kesempatan kali ini ialah mengukur kapasitas dalam paru-paru. Teori dasar. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Majumdar 2015 halaman 16. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu 1. Botol berukuran 1 galon atau 4 liter yang terbuat dari kaca atau plastik keras dengan penutup. 2. Cangkir ukur 250 ml. 3. Air. 4. Spidol. 5. Baskom plastik besar. 6. Selang akuarium atau lainnya sepanjang 60 cm. Langkah kerja. 1. Tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan cangkir ukur untuk menambahkan 16 cangkir atau 5 liter air ke dalam botol atau galon. Secangkir demi secangkir, gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. 2. Isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. 3. Masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. 4. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. 5. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dengan galon. Perkirakan volume. 6. Sampai tanda-tanda mendekati seperempat galon, kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. 7. Selanjutnya kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah 2-5. Hasil dan pembahasan. Tabel hasil pengamatan. Kemudian, berdasarkan praktikum sistem pernapasan kali ini menggunakan data pribadi, mulai dari tinggi badan hingga berat badan, yaitu sebesar 170 cm untuk tinggi badan dan 52 kg untuk berat badan. Kemudian, ketika menguji kapasitas paru-paru, didapat hasil sebagai berikut. Sebelum lari atau olahraga, air yang tersisa di galon sebesar 2000 ml. Kemudian, sesudah lari atau olahraga, air yang tersisa di galon sebesar 3000 ml. Pertanyaan. 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawaban. Jenis kelamin mempengaruhi kapasitas paru-paru. Jenis kelamin mempunyai kapasitas paru-paru yang berbeda. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru-paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawaban. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia diantaranya 1.
Usia. Secara fisiologis dengan bertambahnya umur, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali gangguan fungsi paru. Dalam hal ini kapasitas paru-paru. Rata-rata pada umur 30-40 tahun, seseorang akan mengalami penurunan fungsi paru-paru. 2. Jenis kelamin. Jenis kelamin mempunyai kapasitas paru-paru yang berbeda. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas vital paru-paru rata-rata pada pria dewasa kira-kira 4,8 liter dan wanita dewasa 3,1 liter. 3. Kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang. Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit. Gangguan kesehatan yang terjadi pada seseorang yang diakibatkan karena infeksi pada saluran pernafasan dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru. 4. Riwayat penyakit. Riwayat penyakit paru memberikan resiko hampir 4 kali lebih besar untuk terjadinya gangguan fungsi paru-paru. 5. Kebiasaan buruk, merokok. Ditemukan terjadinya obstruksi paru karena lebih banyak merokok. Gangguan fungsi paru yang bersifat obstruktif terjadi karena penyempitan pada trakea atau pada bronkus sentral maupun perifer. 6. Olahraga. Latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan faal paru-paru. Seseorang yang aktif dalam latihan akan mempunyai kapasitas aerobik yang lebih besar dan kebugaran yang lebih tinggi serta kapasitas paru-paru yang meningkat. 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawaban. Jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung sebesar 500-1000 ml udara. Residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. 4. Apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawaban. Udara tidal. Udara tidal yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal, kira-kira sebanyak kurang lebih 500 ml pada rata-rata orang dewasa muda. Udara suplementer. Udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Udara komplementer. Udara komplementer yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal, biasanya mencapai kurang lebih 3000 ml. Kapasitas vital udara pernapasan. Kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kurang lebih 4600 ml. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan. 1. Pernapasan adalah suatu proses penghirupan oksigen di udara bebas dan pengeluaran karbon dioksida ke lingkungan. 2. Kapasitas paru-paru lebih besar sebelum lari atau olahraga dan lebih kecil setelah lari ataupun olahraga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.